Alright, apa kabar teman-teman? Kali ini gue akan update lagi menganalisa pergerakan kripto atau khususnya Bitcoin, karena ini sangat penting untuk arah dari market kripto ke depannya seperti apa. Karena kalau kita lihat sekarang ini perkembangan analisa dari luar, ini nampak sekali emosional yang terlihat menurut gue ya, dimana antara analis yang bear sama analis yang bull itu banyak sekali yang berbenturan, apalagi di Twitter ya. Pada video kali ini gue akan share pandangan gue gimana mengenai pergerakan ini kripto ke depannya, karena sekarang ini pada level yang cukup krusial ya. So langsung aja kita pembahasannya, let's go gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Sana guys, and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan terima kasih juga yang udah sering request ya. Banyak sekali teman-teman yang request, bang kapan bikin video lagi gitu ya. Itu hampir setiap hari gitu, banyak yang mention gue di Twitter tentunya, karena gue jarang buka sosial media lain ya selain Twitter. Ini juga ya ada, kenapa nggak update video, penontonmu menunggu nih. Sorry banget ya teman-teman, mungkin gue butuh waktu di dunia real dulu gitu ya. Jadi minta maaf. Mungkin sekarang gue berusaha untuk mengumpulkan energi lagi untuk kembali semangat lagi untuk membuat video guys ya. Oke, doakan aja dan juga bantu semangatnya. Jangan lupa like dan juga share video gue, dan jangan lupa kalian komen di bawah sentimen apa ataupun apa yang kalian rasakan. Kalian apakah merasa bullish atau bearish untuk market khususnya bulan April ini. Oke, so ya kita langsung aja lanjut ke pembahasan utamanya. Oke, kalau kita lihat ke emosi atau psikologi market dari Fear and Greed Index, ini terlihat market dalam area fear ya hari ini. Ini tepatnya dalam hitungan tadi pagi jam 7. Pergerakan Bitcoin hari ini pun juga masih tetap di area-area situ ya, nggak ada pergerakan signifikan untuk hari ini, Sabtu weekend ini ya, sideways. Dan kalau kita lihat juga ke crypto bubble, juga pergerakan market minggu ini dalam kondisi yang turun ya. Pada minggu ini rata-rata merah, mayoritas merah semua. Sini gua akan bagikan sudut pandang dari technical, dan juga gua akan memperlihatkan juga indeks data indikator. Nanti kita akan bahas juga beberapa sentimen ya yang mempengaruhi ini, karena sekarang ini pergejolakan antara si orang-orang yang bullish sama orang-orang yang bearish itu sedang lagi berbenturan ya. Dan sedangkan kalau kita lihat ke chart, sebenarnya pada posisi sekarang ini pas sekali pada posisi yang netral ya. Di sini beberapa kali gua sempat memperlihatkan ini ya, beberapa indikator yang menurut gue ini sangat cenderung positif. Dalam time frame weekly ini MACD bercrossingan menuju ke bullish cross ya, crossing. Dan kalau kita lihat ini sudah crossing ya. Dan di sini tapi ini masih sempit ya, belum terbuka lebar seperti kalau buaya yang nganga gitu guys. Nah, apabila udah kelihatan bukaannya lebar ya setelah bull cross ini kecenderungan lebih bagus. Tentunya di sini guys, di sini ada weekly level ya, dimana ya pergerakan Bitcoin sekarang ini juga tepat berada pada area sini. Ini menurut gue ini adalah area penentuan yang cukup penting. Ya, lihat ini ada, di sini ada resistance di sini yes, resistance. Ini sempat menjadi support juga yang sangat kuat. Di sini juga support. Di sini juga resistance yang kuat. Di sini juga resistance yang kuat. Jadi di sini tentunya ini menjadikan area 42.100 ini menjadikan area support yang, atau area weekly level yang sangat penting untuk Bitcoin ini tetap pertahankan menurut gue ya. Karena apabila mampu mempertahankan weekly levelnya di atas 42.000, menurut gue momentum bullishnya ini masih bisa berlanjut guys. Tapi apabila patah dari 42.000, menurut gue ini udah kecenderungan bearishnya lebih kuat menurut gue ya. Kalau kita lihat dari sentimen ya, memang kan sekarang ini masih marak sekali sentimen yang cukup negatif ya. Seperti banyak sekali orang yang mewaspadai tentang akan dimulainya global food crisis atau krisis pangan ya. Karena efek perang Rusia Ukraina, juga waspada resesi ekonomi global. Juga tentunya juga efek juga dari high rates ya, atau kenaikan suku bunga dari Amerika. Tapi juga beberapa ahli juga yang gua ikuti, yang gua baca juga, bahwa sebenarnya sentimen yang terjadi atau katalis itu sebenarnya sudah price in, atau terjadinya bearish sepanjang 5 bulan terakhir ini adalah efek dari sentimen negatif yang terjadi pada market ya, seperti yang tadi gue sebutkan tadi.
Dan positifnya juga kalau biasanya malah apabila terjadinya namanya inflasi yang dihasilkan dari krisis resesi seperti yang kemarin 2020, malah mengakibatkan market rally ya, karena biasanya setelah terjadinya resesi biasanya kan akan printing money atau quantitative easing ya. Jadi biasanya akan menstimulus lagi market. Tapi ya tetap aja kita harus waspada dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Apakah itu akan ambruk market ataupun naik. Jadi intinya gunakanlah uang yang sekiranya uang yang kalian itu siap untuk dibawa kemanapun. Jadi menurut gue ini adalah level paling penting banget untuk Bitcoin ini tidak menembus area sini lagi atau kembali lagi masuk ke area sini ya, yang gua blok warna orange ini guys. Itu di bawah 40 ribuan ya. Dan kalau kita lihat di sini gua bagi terhadap beberapa level ya. Kalau kita lihat di sini, ini weekly level sebagai support sekarang ini tepat sekali, belum berubah dari semenjak tadi pagi sampai sekarang. Ini Bitcoin bergerak di situ aja sideways karena juga sekarang weekend ya, jadi market cenderung volumenya tipis sekali. Dan yang terakhir ini adalah support untuk daily level ya, area toleransi terakhir ya, yaitu 40 ribuan. Bitcoin tidak boleh menembus area 40 ribu atau di bawah 40 ribu menurut gua. Kalau di bawah 40 ribu kecenderungan bearish itu lebih kuat. Dan kalau kita tarik masih dalam pergerakan yang uptrend. Jadi aman ya kalau kita yang tidak berniatan untuk jangka panjang. Jadi kalian trading jangka pendek, menurut gua apabila kalian beli di sekarang atau dari sini punya posisi, ya kalian mungkin bisa masukkan atau pasang stop loss di area 39.900-an di sini ya. Atau daily level ini sebagai area stop loss. Karena menurut gue ini weekly level ini menjadi support yang harus dipertahankan, dan daily level ini menjadi area toleransi untuk stop loss yang tidak boleh ditembus oleh pergerakan price action Bitcoin selanjutnya untuk mempertahankan bullishnya. Juga kalau kita nyalakan MA50 dan MA200, ini yang hijau ini MA50. Ini kalau kita lihat di sini juga ini bertindak sebagai support ya, dan MA200 ini sebagai resistance. Ini dua daily moving average di mana MA50 ini harus mempertahankan dirinya sebagai support, dan untuk kembali ke bullish ini MA200 harus di break. Dan juga di sini juga masih ada sebenarnya support. Ini pembentukan channel uptrend atau ascending channel, tapi di sini kecenderungan ini membentuk seperti bear flag sebenarnya, tapi bear flag yang besar ya guys. Di sini malah gua lebih khawatir malah apabila Bitcoin ini dibawa ke arah sini, yaitu ke area 36.000 sampai 37 ribuan sampai area sini. Dan kalau kita zoom out, ngeri sekali kalau ini terjadi bear flag. Ini juga sempat gua share di Twitter ya guys, jadi follow aja Twitter gua. Semoga ini gak terjadi ya. Jadi yang gua harapkan untuk pembentukan bullish, Bitcoin ini harus kembali ke di atas daily levelnya lagi guys di sini ya. Ini ada daily level yang patut Bitcoin tembus kembali, karena sekarang ini menjadi resisten kan, baik lagi menjadi resisten. Jadi Bitcoin harus menembus lagi di area sini, dan di sini konsolidasi lagi untuk melanjutkan. Oke. Dan apabila udah berhasil tembus dari situ, menurut gua yang kalian punya posisi nih, kalian bisa pertimbangkan untuk take profit di area sini guys. Ya, di sini ada area resistance yang sempat gua bahas bahwa ini adalah area golden ratio. Ya, tepat area sini ya. Itu sekitaran 50k sampai 55k ya. Ini kalau mampu ya, kalau mampu berhasil breakout dari sini lagi, di sini akan terjadi sebuah koreksi lagi yang cukup kuat menurut gua sampai ke area-area dari level atau sampai weekly level. Ini berpotensi sih menurut gua. Ya gitu ya. Sekarang gua pengen liatin data indikator yang menurut gua cukup menarik nih, pas kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat secara Bitcoin logarithmic growth curves aja ya. Ini Bitcoin tuh sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ini belum sama sekali menyentuh topnya atau high depth-nya guys ya. Lihat ini, pada area high depth-nya ini. Jadi bisa disimpulkan ini pergerakan Bitcoin sekarang ini masih dalam area konsolidasi. Bisa juga kita tidak berharap untuk Bitcoin ini sampai ke area low depth-nya ya. Nah, terus kalau kita lihat juga di indeks yang ini ya, the pure multiple, ini juga memperlihatkan Bitcoin itu harga-harga tertinggi kemarin ini ya, pada
Maret, terus juga pada November ini belum mencapai harga yang sangat bubble bisa dibilang, atau area hit. Karena biasanya kalau udah mencapai yang sangat area tertingginya ini biasanya mencapai area-area kotak yang pink ini guys. Ya, lihat ini ya. Spike ini ya. Pure multiple-nya nih. Biasanya sampai sini ya. Ini menandakan Bitcoin mencapai topnya. Tapi sekarang belum sama sekali. Terus juga untuk bottom malah pada 30k pada Mei sampai Juli ya. Ini sempat Bitcoin menyentuh area hijau ini ya. Ini menandakan Bitcoin sempat menyentuh area terendahnya. Jadi pada area 30.000, area sekitaran situ ini ada menentukan area bottom untuk Bitcoin. Dan ini sekarang Bitcoin berarti harus mencari topnya kembali, menggapai topnya kembali. Ini beberapa indikator yang memperlihatkan ini Bitcoin belum sempat mencapai top. Ini dari sisi bullishnya. Nah, terus yang ini juga untuk 200 WMA. Jadi kalau kita lihat Bitcoin ini belum sempat benar-benar panas atau menyentuh topnya ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ini kan kalau udah merah-merah seperti ini guys ya. Lihat, udah ada dot-dot titik-titik merah. Ini Bitcoin menandakan udah sampai topnya atau sempat menyentuh harga tertingginya, dan biasa juga pembentukan chartnya itu runcing tajam ya. Dan yang terakhir yang terlihat pada pergerakan Bitcoin ini belum sama sekali meruncing dan juga memperlihatkan tanda-tanda merah. Jadi gue bisa berspekulasi mungkin Bitcoin harusnya rally dulu untuk membuat sebuah rally yang eksplosif ya, dan membentuk mengkerucut begini guys. Dan barulah nanti setelah itu terjadi bear market. Itu spekulasi dari gua. Karena gue lihat di sini begitu ya. Tapi banyak juga yang para orang-orang yang berpikiran bear ini Bitcoin harus menyentuh dulu 200 WMA ya. Karena Bitcoin ini sedang berada pada bear market katanya, dan pada biasanya untuk menentukan bottom atau titik terendahnya pada sebuah cycle bear market biasanya harus menyentuh 200 weekly MA. Oke. Yaitu kalau kita lihat di sini ini sekitaran di harga 20 ribuan atau 21 ribuan ya kalau kita lihat di sini. Oke, apakah kalian percaya Bitcoin udah sempat mencapai top atau sudah sempat sampai harga tertingginya dan udah waktunya bear market yang panjang, ataukah menurut kalian ini pergerakan Bitcoin masih dalam konsolidasi untuk mencapai harga tertingginya lagi? Dan juga menurut gua, saran gua sih kalau dia masih dalam kondisi seperti ini, kita kan tadi seperti yang gua bilang masih dalam area-area netral ya. Sini ya antara 44.000 sampai ke 42.000 ini masih dalam kondisi netral atau area netral. Jadi kalau antara di bawah 42.000 itu menurut gua untuk warning atau waspada untuk kemungkinan bearish yang lebih panjang. Dan kalau udah berhasil lagi kembali ke 45.000 ini potensi untuk naik sekiranya kurang lebih ke 50 ribuan dulu untuk target selanjutnya. Ini memungkinkan, atau 52.000 ya. Situ guys. Nah, buat teman-teman kalau ada yang kurang-kurang tolong komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya, situ dari video gua. Semoga video kalian bermanfaat ya. Semoga kalian sehat selalu dalam kelimpahan rezeki yang cukup dan selalu bahagia. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.